Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bisa kembali berjumpa dan melanjutkan perjuangan belajar kita, ya, yang insya Allah masih cukup panjang. Namun seiring menunggu tugas dikerjakan oleh Anda sekalian, kita tidak ada salahnya kalau kita tetap melanjutkan belajar dengan sedikit belok ke bahasan yang juga nanti akan mendukung pembelajaran Anda, mendukung juga ke sisi portofolio, mendukung juga ke skill Anda nanti ke depan, insya Allah ya. Ini bahasan kita hari ini, bahasan yang di era kekinian sedang sangat populer dan tentunya kita sebagai seorang developer pun juga harus coba mengadaptasikan dengan teknologi ini dan lingkungan ini. Yang kemudian kita mengenal ada yang namanya version control system. Istilah ini mungkin lebih cenderung kayak kita manage tentang mengelola dan nge-track bahasa kita ya, nge-track perubahan pada suatu proyek pekerjaan tertentu. Jadi pemanfaatannya sangat berguna untuk saat berguna untuk pekerjaan yang berumur panjang, tingkat modifikasi tinggi, tingkat perubahan tinggi, ya kan ya, dan ada ada kebutuhan untuk kolaborasi. Kolaborasi itu berarti ibaratnya ada beberapa tim bekerja mengerjakan satu bentuk pekerjaan tertentu. Jadi kita harus tahu dulu ya, kapan kita membutuhkan version control system ini. Jadi kalau kita ngomongin best practice-nya, ketika kita memiliki satu keinginan nih untuk nge-track pekerjaan kita, gitu kan ya, step by step-nya, maka kita gunakan ini. Ketika kita ingin bisa leluasa melakukan mengupdate perubahan tapi tercatat lognya, maka ini cocok. Ketika kita ingin membatalkan perubahan, ini cocok. Ketika kita memiliki tim untuk bekerja dan kemudian kita ingin kolaborasi, maka gunakan ini. Nah, jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka monggo silakan bergabung ke pembelajaran ini. Tapi kalau misalkan Anda pekerjaannya independen dan Anda memastikan bahwa setiap langkah pekerjaan Anda itu terrecord perubahannya, dan kalau Anda ingin berubah kembali ke membatalkan sekian banyak perubahan ke versi tertentu, Anda sudah punya sistem sendiri, ya monggo aja. Dan Anda memang independen ya, nah itu silakan, nggak perlu memanfaatkan ini. Karena ketika kita berbicara ini, kita akan menyinggung sebuah teknologi gitu kan ya, yang disebut dengan namanya Git ya. Seperti itu. Nah, poin berikutnya yang perlu dipahami ketika kita akan memulai bekerja dengan menggunakan Git, maka kita coba visualisasikan dulu ya status dan posisi Git ini terhadap pekerjaan kita. Jadi kita ngomongin secara independen dulu ya. Saya sebagai seorang pekerja tidak harus developer karena Git ini bisa untuk beragam jenis file. Jadi selama kita bekerja dengan file dan file itu mengalami perubahan, maka kita bisa gunakan Git. Jadi kita coba ilustrasikan ya. Jika saya memiliki satu buah pekerjaan ya, tentu saya akan folderin ya kan ya. My work misalkan ya. Ini folder namanya my work. Di dalam my work ini kita punya sekian banyak file gitu ya. Ada home.php, ada index, index.php, ada home.php, ada dashboard.php gitu kan ya. Nah, kita punya sekian banyak file dan juga mungkin folder di sini ya. Ada folder misalkan
aset, folder, kemudian ada juga vendor folder dan seterusnya lah ya. Ini adalah folder pekerjaannya kita. Nah, tadi saya bilang ketika Anda seorang developer independen, nah kita sekarang ngomong ruang lingkupnya di sisi si developernya. Saya akan buat link kotak berikutnya. Nah, di sini ini adalah merepresentasikan si pemiliknya, ownernya. Owner pekerjaan atau autornya. Ya, misalkan saya Om Ron, misalkan ya. Nah, maka sayalah yang bertanggung jawab terhadap semua file yang kemudian ada di sini. Jadi tanggung jawab saya kepada saya sendiri adalah saya memastikan bahwa file yang saya kerjakan adalah file yang terakhir. Jadi itu penting kan ya, karena dalam masa perjalanan pekerjaan itu kalau kita tidak ingat tentang file terakhir yang sedang kita kerjakan, maka akan bahaya, benar gak? Contoh misalkan, ini kekeliruan yang mungkin jangan sampai terjadi, dan ini juga saya pernah alami hal seperti ini. Jadi inkonsistensi pekerjaan itu baru akan muncul ketika kita bermain dengan multi file. Ya, artinya seperti ini. Saya punya satu file. Ya, katakanlah file saya adalah yang index.php. Kita ambil contoh satu ya dari ini semua. Kita main di index.php. Oke. Saya rubah-rubah kan dalamannya. Saya rubah-rubah. Kemudian si index.php ini satu hari itu kemudian saya saya pindahkan. Nah, ada history begini biasanya. Ya. Ada history saya melakukan moving pekerjaan. Oke. Nama filenya tentu kalau moving pekerjaan tidak ada perbedaan kan ya. Karena sebuah file jika dia berbeda folder mau namanya sama mau beda nggak akan ngefek kan ya. Jadi ini ilustrasinya adalah ini berada di folder my work. Kemudian berpindah tempat ke misalkan backup my work. Nah, oke. Ini problem nih biasa terjadi kayak gini. Kemudian setelah terjadi perubahan ini ada jeda, ada masa di mana ada jeda di mana saya tidak mengerjakan pekerjaan ini. Jadi kalau kita lihat timeline-nya ada alur seperti berikut. Nah, ini penting ini karena version control itu berbicara mengenai ini. Jadi kita ada fase create file, create folder, create file di sini lah ya. Kemudian kita edit file PHP-nya. Kemudian udah gitu kita move folder. Nah, ini timeline ya. Timeline. You know timeline? Tahu lah ya. Jadi ini create project tanggal berapa ya? Misalnya 1 create project. Kemudian di tahapan di fase berikutnya tanggal berbeda kita lakukan edit index.php. Nah, di yang ketiga ini kita melakukan move ya atau backup lah ceritanya mah. Backup my work menjadi BKP my work. Ini niatannya bagus ya kan ya. Niatannya bagus yaitu memastikan saya punya backup ya kan ya, punya backup folder. Nah, namun di satu kejadian tertentu kemudian saya melanjutkan. Nah, ini ada jeda nih. Ada jeda dari sini sampai ke satu batas waktu tertentu. Misalkan ini jedanya adalah sampai 8 bulan. Ini apa ya ini? Sebentar ya. Kita save dulu. Stop share dulu ya. Oke.
Ada jeda 8 bulan sampai kemudian saya melanjutkan kembali di bulan tersebut, di bulan ke-8 tersebut. Dan saat di sini saya tuh sekonyong-konyong buka Sublime, dan Anda tahu kan kalau Sublime udah kebuka, terkadang file-file yang lama gitu ya, itu masih tetap kebuka ya kan ya. Nah, kemudian pas kebuka tuh file index.php. Nah, di sini kita melakukan editing, edit index.php lagi. Nah, cuman kita nggak tahu nih udah index.php yang di mana, ya kan ya? Karena di my work kita punya index.php kan ya, betul nggak? Di sini ada index.php, di sini juga ada index.php, kan gitu ya? Bayang ya? Nah, terkadang kalau kitanya nggak konsisten, nggak punya juga komitmen untuk menjaga pekerjaan kita, ini saat mungkin terjadi. Jadi kita melakukan perubahan terhadap file backup, misalnya padahal pekerjaan terakhir kita sebetulnya yang paling akhir itu masih tetap di my work gitu. Nah, banyaklah case-case semacam ini ya, ini sebagai ilustrasi saja. Nah, karena itulah ketika kita sulit untuk bisa tracking histori pekerjaan kita yang memang durasi pekerjaannya itu cukup lama, cukup panjang, maka muncullah solusi dari samalah ya dari orang-orang yang memikirkan hal ini, yaitu dengan memunculkan teknologi yang namanya Git gitu kan ya. Di mana di dalam Git itu, di dalam konsep Git nanti akan ada yang namanya repository. Nah, itu dia ya. Akan ada di dalam si Git ini kita ngomong teknologi Git ya. Itu akan ada repository di sini tuh. Nah, katakanlah ini repository. Jadi di dalam satu Git yang kita create itu repositorinya bisa banyak. Repository my work. Oke ya. Jadi kita punya repository my work, kemudian saya punya, tahu kan repository itu bisa diilustrasikan seperti halnya gudang gitu kan ya, atau wadah, atau ya tempat kita menampung sesuatu ya. Namun yang disimpankan ke dalamnya itu adalah lebih ke log dan track pekerjaan. Repository my project gitu kan ya, misal contoh. Nah, dengan kita bermain menggunakan Git ini, maka ibaratnya kita menitipkan ke teknologi, yaitu Git itu sendiri, untuk memonitor. Nah, memonitor si pekerjaan yang kita garap di tempat kita, ya tentu lokal ya, sementara. Jadi saya punya my work, saya punya juga kemudian si my project gitu kan ya. Nah, oke, jadi masing-masing ini trackingnya berbeda-beda gitu ya. Oke, berbeda-beda. Dan ini ternyata sangat membantu sekali ketika kita berbicara di level lebih tinggi, yaitu ketika kita bekerjanya tidak personal tapi sudah dalam tim. Jadi kalau posisi kita sebagai developer mah ya memang fokus cuma di sini. Tapi kalau saya sebagai project koordinator atau project manager, maka ketika saya mengontrol banyak pekerjaan, saya leluasa bisa memodularisasi pekerjaan itu lewat Git ini. Saya sebagai PM pengen nge-track status pekerjaan my work, ya udah saya tinggal pergi ke repository, pergi ke my work. Saya pengen memantau pekerjaan my project, maka saya pergi ke repository my project. Ya, yang mana bentuk daripada si repository ini seperti apa? Mari kita lihat nantinya ya. Nah, inilah repository itu kayak ini. Contoh ini yang saya buat di GitLab lah ya. Nah, inilah repository gitu kan ya. Nah, jadi dengan repository seperti ini itu ibaratnya kita sudah mengelompokkan pekerjaan kita itu pencatatannya dan perubahan-perubahannya itu secara terkelola dengan baik gitu kan ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini wujud daripada salah satu repository yang kemudian dibicarakan tadi. Paham ya? Nah, sekarang kita berbicara ke sisi SOP-nya.
Karena ketika kita menitipkan proses tracking terhadap si Git terhadap perubahan itu kepada si Git, maka tentu kita harus mengikuti gimana sih SOP-nya si Git ketika kita mau gunakan. Nah, ada beberapa hal yang memang harus dikonsiderasi ya ketika kita berbicara mengenai pemanfaatan si Git itu sendiri. Buat Anda yang baru, mungkin Anda mengalami seperti yang saya dulu rasakan, itu bingung. Git ini opo gitu kan ya. Kan? Gimana cara mainnya kan? Starting point-nya seperti apa gitu kan ya. Maka saya akan berikan dulu roadmap how apa namanya? Jadi kita ngomongin dulu tentang gimana memulai ya. Ya, Anda bisa rasakan ya. Jujur aja dulu juga pertama kali masuk ke dunia Git ini, walaupun saya juga sekarang masih belajar ini. Tapi memang pas awal banget repot sekali karena nggak terbiasa gitu kan ya. Oke, sangat tidak terbiasa. Oke, kita perlu pahami dulu bahwa yang namanya Git itu software. Ya. Git ini sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang tentu kita harus integrasikan dengan si komputer kita ya. Maka itulah nanti kita harus ada proses instalasi si Git-nya. Kemudian bentuk dari Git ini sebagai aplikasi itu ada bentukan dia sebagai konsol app, atau juga yang sifatnya menggunakan GUI. Nah, karena Anda di sini rata-rata developer, dan developer itu rata-rata akan berinteraksi dengan server, dan rata-rata server itu bentuknya adalah berupa terminal only, maka saya sangat merekomendasikan Anda bermain di konsol. Jadi kita akan di awal ini berlatih memanfaatkan konsol Git untuk bekerja ya. Nah, poin pertama adalah ini, pahami dulu bahwa Git adalah aplikasi. So, kalau di aplikasi maka kita harus tahu kan ya softwarenya kan gitu. Nah, softwarenya itu bisa kita ambil dari banyak tempat lah ya. Tapi ini yang sangat officialnya tentu. Oke. Sip. Nah, ke sini silakan download ya, dan dia akan mengecek Anda menggunakan platform OS apa, dan akan ke download file Git yang dengan versi yang sesuai dengan OS Anda ya. Kemudian nanti setelah Anda pahami itu, berarti tahapan keduanya adalah download ya. Download Git-nya. Nah, setelah kita nge-download Git, tentu selama proses setelah download ya, tentu kita akan install si Git, dan selama proses install si Git ini ada beberapa settingan yang akan direkomendasikan di wizard-nya. Ya tak ikutin, tapi memang nanti ada satu yang paling penting adalah memastikan environment variable OS diupdate dengan lokasi di mana file Git di-install ya. Jadi itu pastikan biar nanti komen prompt kita nggak kerepotan nyari si Git-nya kita. Oke ya, udah. Ini tahapan preparation-nya, yaitu menyiapkan environment-nya. Jadi tentu kita harus memiliki environment seperti ini. Nah, Git ini sendiri ketika nanti sudah terinstall, dia akan memiliki environment terminal sendiri namanya Git base ya. Jadi nanti opsinya tahapan keempat adalah working with Git. Nah, di sini kita bisa menggunakan opsi using Git GUI tentu ya. Kita bisa pakai Git GUI, tapi saya tidak rekomendasikan untuk sekarang. Bisa kita pakai Git Bash. Ini ada base shell sendiri, yaitu ada terminal sendiri. Atau kita gunakan nggak pakai Git, tapi kita pakai CMD biasa ya. Oke. Nah, untuk ngecek bahwa kita sudah menggunakan sudah terinstall dan terintegrasi dengan Git, cukup gunakan Git main version. Nanti kita akan lihat ya, apakah versi Git-nya kebaca, perintah Git-nya dikenali, ya itu penting. Oke? Yes, sorry. Oke, nah setelah kita menyiapkan environment, ya kan ya, berarti ini persiapan di environment. Sok, Mangga sambil
Anda yang belum menyiapkan, mau ikut menyiapkan bareng-bareng, silakan download dulu ya. Oke, nanti kita akan jalankan. Bagi yang sudah download, yuk kita teruskan berarti pembelajarannya kita ya. Oke, nah setelah kita menginstall dan menyiapkan ini, maka ada sekian banyak tahapan yang kemudian saya sudah coba bikin roadmap-nya ya. Ada cukup banyak tahapan yang berikutnya bisa kita lakukan, yaitu mendefinisikan username, email, kemudian nah ini dia, yang paling penting yaitu ada yang namanya Git untuk inisialisasi. Jadi ada fase di mana project dengan si Git ini dilekatkan. Jadi ibaratnya saat kita berkomitmen ingin menggunakan Git untuk men-tracking pekerjaannya kita, maka akan ada tahapan menginisialisasi, ya kan ya. Jadi kita sebut my work-nya kita tadi. Kemudian kita sudah punya Git sekarang. Ya, kita punya sistem kontrol sendiri di sebelah kanan. Oke, nah sini kita punya Git-nya sekarang ini. Oke. Maka tahapan awal yang harus dilakukan di sini adalah menempelkan mereka gitu ya, dengan melakukan proses inisialisasi. Init gitu ya. Nah, tahapan init ini ya betul yang 227 betul. Jadi saat kita menginit ini sama aja kita melekatkan si MyWork kita dengan si Git sehingga dia bisa mulai menjalankan semua prosedur tracking pekerjaan gitu ya secara berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Git-nya ya. Ini tahapan mulai bekerja dengan si Git. Nah, setelah kita menginit, nah nanti kita harus pahami bahwa mekanisme si Git ini dia ibaratnya akan mencatat, nge-record dan juga mendefinisikan segala bentuk perubahan yang kemudian dilakukan oleh kita. Walaupun dia tidak bekerja secara otomatis. Jadi ada beberapa intervensinya si user untuk membuat antara si Git dengan si MyWork ini itu selalu melakukan proses update pekerjaan ya seperti itu. Ya, silakan coba install aja dulu. Jadi ada beberapa trigger yang harus dilakukan oleh si pemilik folder itu untuk membuat si Git kita mengetahui bahwa sudah ada perubahan status. Nah, ya. Nah, karena itulah yang menjadi power daripada Git ini adalah state change atau perubahan status yang terjadi di dalam si MyWork. Itu yang menjadi key point-nya ya. Nah, karena itulah saat kita meng-create dan menginisialisasi si Git ini, semua file yang kemudian ada di dalam sini by default gitu kan ya. Kayak tadi kita punya aset, kita punya folder vendor gitu kan ya. Kita punya index.php, kita punya home.php, kita punya dashboard.php gitu kan ya. Nah, tambahkan misalkan saya punya my own story misalkan ya .txt. Nah, misalkan saya punya ini. Nah, by default tolong diingat, tolong dicatat ketika kita mendefinisikan bahwa Git ini akan bekerja dengan MyWork saya, semua file folder yang ada di dalamnya itu akan di-tracking. Nah, karena itulah jika ada file yang kemudian tidak ingin ikut menjadi bagian dari proses kolaborasi dengan Git ini, maka buatlah file dengan nama git ignore. Ignore itu abaikan, artinya masukkan ke dalam file ini berupa file ya, masukkan ke dalam file ini nama-nama folder maupun file yang tidak ingin diikutsertakan dalam mekanisme si Git-nya.
Jadi nanti ibaratnya semua tolong tracking kecuali, nah gitu kan ya. Jadi ini lebih ke untuk pengecualian. Oke ya, sip. Nah, bisa ketangkap ya poin pertamanya ya. Baik. Nah, jika ini kemudian sudah difahami, maka tahapan berikutnya yang harus kita ketahui adalah kita akan fokus ke file atau objek per objek atau file per file yang kemudian ada di dalam mywork-nya kita. Ya, kita akan fokus misalkan di index.php. Oke. Nah, poin yang berikutnya harus difahami adalah mengenai state of change. Ya, state of change. State of change dari sebuah file itu kemudian Git punya terminologi sendiri. Ya, jadi ada fase di mana fase yang akan dilalui oleh seorang pemilik file ketika akan mengkolabkan dengan si Git. File itu sejak dia di-create, dibuat, ya tentu itu menjadi file ya. Kemudian target akhir dari si file ini adalah saya akan simpan dia di repository. Jadi kita lihat, ini penting untuk memahami ini. Saya sudah punya di sini repo untuk apa tadi mywork ya. Nah, ini posisinya beda. Yang ini di lokal ya, di lokal, di laptop ya, atau di PC ya. Nah, repo mywork itu saya buatnya di luar, kan ya. Misalkan di GitLab atau di Bitbucket ya, macam-macam lah banyak di luar sana. Prinsipnya selama dia menggunakan Git, prinsipnya sama. Ya. Oke, nah target saya adalah ingin memastikan bahwa setiap saya sudah menyelesaikan satu fase pengerjaan di index.php, saya pengen lemparkan dia ke sini, ya, ke ujung sini. Targetnya itu. Ya, ini target kita adalah ini. Namun ternyata ada fase yang akan dilewati, yang mana fase ini difasilitasi oleh Git untuk membuat kita punya kesempatan. Yakin kamu akan melakukan perubahan ini, nah gitu ya. Itu poinnya. Yakin kamu akan melakukan perubahan ini, kalau yakin oke lanjut. Yakin kamu akan memastikan ini berubah, kalau yakin oke, saya lempar nanti ke repo. Tapi kalau nggak yakin, nah bisa kita batalkan. Nah, fasenya apa aja? Mari kita lihat. Dari apa yang sudah kita kerjakan ini, nanti akan ada fase di mana kita masuk ke tahapan stage. Ya. Untuk masuk ke fase stage ini ada sebuah Ada sebuah action yang kita lakukan lewat terminal ya nanti. Jadi intinya pahami dulu ya. Jadi file yang sudah kita kerjakan itu akan masuk ke fase stage. Ambil ini seperti checkpoint lah ya, checkpoint bahwa dia sudah mengalami perubahan. Oke ya. Jadi bentuk save tapi jatuhnya di di terminologinya gitu. Nah, ketika dia sudah di stage, maka kita belum bisa lemparkan dia ke repo sampai kemudian kita masukkan dia ke state berikutnya, yaitu state commit namanya. Nah, state commit ini sudah mulai ibaratnya nge-build si change-nya kita dalam satu pendefinisian ID tertentu yang di-generate secara acak oleh si Git-nya. Nah, karena itulah biasanya di dalam commit ini kita suka menambahkan message ya. Ada message yang kita tambahkan ya di dalamnya sebagai penanda bahwa karena nanti bentuknya udah kode nggak bisa kita jadikan patokan. Oh, ini kode ini tempat saya ngerubah dia dari A jadi B, dari X jadi Z misalkan ya, itu susah. Maka kita berikan label. Nah, labelnya dalam bentuk message. Oke. Nah, ketika dia sudah masuk ke fase commit, maka mulailah kita memungkinkan untuk dia dibawa ke fase berikutnya. Nah, proses ini yang kemudian disebut dengan nge-push
nge-push namanya, ya. Nge-push itu ibaratnya kayak istilah kita secara umum ya, ngedorong, memastikan bahwa semua perubahan yang tadinya ada di lokal kita push untuk masuk ke repository. Nah, jika melihat ada siklus semacam ini, berarti ini menggambarkan kepada kita apa yang kemudian ditaruh di repo itu adalah segala hal yang menurut Anda sudah yakin menjadi final version untuk fase ini, untuk tahapan ini. Paham ya? Jadi contoh misalkan, saya membagi pekerjaan untuk bikin dashboard itu dari mulai bikin navbar-nya dulu, navigation bar-nya, kemudian nanti setelah beres, saya komit akan saya push dia ke repo, ya kan ya. Hari berbeda, saya akan nambahin breadcrumbs dan saya akan bikin menambahkan status area untuk memberikan informasi lah ya tentang perubahan data. Beres itu saya akan push lagi. Jadi kelihatan step pekerjaannya, ya kan ya. Jadi selama Anda sedang mengerjakan, contoh misalkan lagi ngerjain breadcrumb, kemudian Anda mau masang status. Nah, Anda silakan fokus bekerja di sini, oke? Kemudian di stage pun juga boleh, karena dengan kita bermain dengan stage ini ada keuntungan. Anda tidak perlu khawatir jika perubahan yang Anda lakukan itu someday itu ternyata keliru. Anda bisa melakukan proses nge-rollback kembali, mengembalikan atau membatalkan perubahan. Paham ya? Jadi contoh misalkan Anda sudah bikin nih, jadi tentu ini sangat pas kalau Anda bekerja di bawah supervisi orang ya. Jadi Anda sudah mengerjakan tertentu, menurut Anda, selera Anda itu oke, dan kata si bos juga bilangnya, oke lah kerjain seperti yang biasa kamu kerjain. Itu kan kalimat kalimat yang sifatnya politis sebetulnya. Anda kerjain dengan selera Anda, ketika dibawa, disuguhkan ke si bos, gitu kan ya, fasenya masih di sini ya, fasenya masih di fase awal. Ketika disuguhkan, si bos bilang, aduh gimana, inikah yang kau kerjakan selama ini? Nah, ketika itu yang muncul, maka itu sebuah penolakan atas pekerjaan Anda. Apa yang Anda desain itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Nah, saat Anda berada di fase itu, janganlah dulu Anda pede ngelempar ke repo. Jadi tetap kerjakan di lokal, tapi Anda sudah stage, sudah tandain, sudah dikasih checkpoint. Ini perubahan pertama ya, versi saya. Nah, kalau kemudian beliau mengatakan, tolong rubah ya. Oke, Anda rubah ya, Anda rubah. Ketika Anda sudah rubah, kemudian satu waktu Anda suguhkan kembali ke beliau, tentu Anda udah stage ya, berarti udah 2 kali stage ya. Oke, Anda suguhkan lagi ke si bos, kemudian si bos bilang, kayaknya bagusan yang pertama deh. Sering terjadi kan kayak gitu, bagi yang Anda sudah pernah bekerja dengan metode supervisi, ya kan ya? Kayaknya bagusan yang pertama deh. Nah, ketika ada kondisi seperti itu, maka ya mau tidak mau Anda harus balik lagi ke yang pertama. Tapi masih ingatkah Anda step yang pertama? Nah, karena itulah pentingnya kita menggunakan ini, memungkinkan buat kita untuk membatalkan pekerjaan kita untuk kembali ke fase tertentu ya. Jadi ibaratnya inilah kabar baiknya dari si bekerja dengan Git, yaitu bahwa dari satu tahapan tertentu kita bisa melakukan proses rollback namanya, istilah bahasa umumnya, yang kalau dalam bahasa Git namanya nge-check out ya, nge-check out si perubahan itu, ya kan ya. Jadi ketika kita nge-check out, maka kita mengembalikan dia ke state sebelumnya, ya kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga beda tahapan, maka berbeda pula cara kita melakukan proses rollback-nya. Nah, ini akan kita akan pelajari, dan tentunya ini sebetulnya pembelajaran yang cukup panjang, tapi kita akan sederhanakan. Oke, tapi idenya udah kebayang ya? Oke, mudah-mudahan ide ini kebayang, biar nanti di sesi berikutnya kita akan mulai mulai berinteraksi dengan si sistemnya. Ya, nanti ketika udah mulai dengan si sistem, mudah-mudahan visualisasi konsep ini sudah ada di kepala Anda. Nah, biar berikutnya kita konsentrasi ke pemanfaatan perintah.
Ya, ada beberapa perintah yang harus Anda pahami ya. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi pertama sebagai bentuk pengenalan tentang si Git itu sendiri ya. Jadi kurang lebih sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa ketangkap. Nah, poin berikutnya kita mulai melakukan instalasi, kemudian menginisialisasi, bikin project, dan jalankan semua roadmap yang tadi kita bicarakan. Ya, belum sampai ke nge-push karena mungkin nanti kita perlu menyiapkan apa? Menyiapkan dulu tempatnya, repositorinya. Nanti Anda juga login sendiri-sendiri lah ya. Oke, nah nanti kita akan bahas di hari yang berbeda insya Allah ya. Baik, saya akan tutup dulu sesi ini. Kita akan buka lagi langsung untuk mulai ke tahapan instalasi ya. Sudah di-download kan ya? Saya juga tadi sempat nge-uninstall dulu yang ada di saya. Saya udah coba, sorry. Ya, saya sudah coba download yang Git 27 ya. Oke, nanti kita akan install bareng-bareng ya. Failed mulu file downloadnya. Ya udah, mungkin karena paralel sama streaming kali ya. Kita tutup dulu ya. Silakan Anda siapkan dulu foldernya, aplikasinya. Saya berikan waktu mungkin sekitar ya 5 menit lah ya. 40 sekarang di saya, nanti 45 di menit 45 kita akan mulai lagi. Pastikan sudah disiapkan semuanya ya. Oke, terima kasih. Yuk kita tutup dulu. Oke, belum ketutup.